Ke informasi internasional, bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Riyadh, Saudi Arabia. Dalam kunjungan tersebut, pesawat kepresidenan Amerika Serikat dikawal jet tempur F-15 Arab Saudi. Kunjungan Trump ke Arab Saudi ini menjadi yang pertama sejak ia dilantik menjadi Presiden AS sejak Januari lalu. Sebelum mendarat di Riyadh, Trump dikawal sejumlah jet tempur F-15 Angkatan Udara Arab Saudi. Pengawalan ini sebagai bentuk penghormatan kepada tamu sampai memasuki wilayah udara Arab Saudi. Pemirsa, viral di media sosial video seorang TKW asal Jember ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Yang membuat heboh, TKW berjenis kelamin perempuan itu ternyata masih hidup meski di dalam peti selama 2 hari. Viral di media sosial, video seorang TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Dalam keterangan disebutkan Sri Wahyuni bekerja di Kamboja secara ilegal, dikabarkan hilang oleh keluarganya tahun 2024. Menanggapi kabar ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi. Mestinya Roy Suryo ini yang tahu, ini para ahli-ahli IT itu. Kalau saya kan tidak bisa memastikan bahwa itu benar apa tidak, itu bagaimana dan lain sebagainya kan belum. Tapi yang pasti kita pemerintah ketika sudah menyebut KBRI tentunya dari sana langsung berkomunikasi dengan Menteri P2MI minimal ya Pak Karding minimal sudah sonding kita untuk segera diurus itu perpulangannya seperti itu. Meski demikian, pihak Disnaker Jember akan terus melacak keberadaan TKW tersebut yang berangkat secara non-prosedural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban mulai menggeliat bahkan merekrut SPG cantik. Sementara itu, sapi berbobot hampir 900 kg dari Kediri terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang kambing kurban di Kasihan Bantul, Yogyakarta mulai menggelar dagangan. Untuk memikat pembeli, Adi Karnadi, pedagang kambing ini merekrut SPG sejumlah mahasiswi yang tinggal di sekitar rumahnya. Agar lihai melayani calon pembeli, mahasiswi ini dibekali pengetahuan seputar kambing kurban. Menurut Adi, mempekerjakan SPG cantik ternyata bisa meningkatkan penjualan kambing kurban. Walaupun kelihatannya cuma sebagai SPG kambing, tapi sebenarnya hasilnya itu sangat bagus. Nah, maka dari itu saya mencari mahasiswi-mahasiswi yang cantik dengan pipi yang kemerah-merahan, rambutnya panjang, itu agar membuat daya tarik pembeli itu juga sangat bagus. Sapi peranakan Ongole milik Irfai Farm Kediri berbobot 893 kg ini terpilih jadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi ini dilepas dengan harga Rp95 juta. Sebelum dibeli oleh Presiden, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri telah mensurvei kandang memastikan kondisi sapi. Tim kontributor iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Wakil Menaker Immanuel Ebenezer hari ini melakukan sidak di perusahaan travel di Pekanbaru Riau terkait dengan penahanan ijazah karyawan. Sidak Wamenaker di perusahaan ini merupakan kedua kalinya. Dalam sidak kali ini Wamenaker didampingi Gubernur Riau Abdul Wahid dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau. Sebelumnya sidak Wamenaker di perusahaan ini dilakukan 23 April lalu. Sejauh ini ada 47 mantan karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan. Namun pemilik perusahaan sempat membantah korban bukan karyawannya. Ini udah luar biasa. Tingkat gubernur yang turun tangan. Pemirsa, persoalan asmara kerap berujung petaka. Seorang supir menjalin hubungan asmara dengan wanita atasannya di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Namun akhirnya saat hubungan cinta putus, sang supir menganiaya mantan kekasihnya hingga terluka parah.
Pemirsa, sederhana dalam mencintai, ikhlas menerima kekurangan, itu adalah patah sebuah cinta. Lalu bagaimana dengan seorang pria di Cikarang Barat, Bekasi yang melukai wanita yang sudah berkeluarga? Rumah kontrakan di Rawat Julang, Desa Makarwangi, Cikarang Barat, Bekasi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dikejutkan dengan 2 wanita yang terluka. Bahkan satu korban mengalami luka cukup parah, hingga bagian tubuh terputus dan leher terluka. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit IMC untuk mendapat perawatan. Kedua korban merupakan kakak beradik Siti dan Surati yang dianiaya seorang pria dengan senjata tajam. Pak jarang ngobrol juga, jadi pulang kerja langsung masuk ke dalam. Jadi makanya nggak tahu kemarin tiba-tiba aja pada teriak-teriak. Pelaku Agus yang ternyata mantan kekasih Siti. Siti yang rumahnya di Tangerang selama ini tinggal di rumah kontrakan di Cikarang. Sementara Agus telah memiliki istri. Usai melakukan penganiayaan, Agus kabur. Ternyata itu yang pelakunya itu sopir. Nah, cuman kalau dia mah belum karyawan, katanya sih outsourcing. Agus berpacaran dengan Siti sejak awal tahun 2022. Keduanya terlibat hubungan asmara terlarang. Siti adalah pimpinan dari Agus, namun hubungan asmara keduanya berakhir di tahun 2023. Agus merasa di pekerjaan ada yang menghalangi. Agus datang ke kontrakan Siti. Saat mengetuk pintu, Siti sedang tidur. Adiknya meminta Siti membuka pintu. Tiba-tiba Agus menyerang korban dengan senjata tajam. Polisi menangkap Agus di Mustika Jaya, Bekasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hubungan perselingkuhan sama saya. Itu berapa tahun itu? Kisaran 3... Sebelum kopi ya? Sebelum. 3 tahun ya? Penganiayaan karena Agus sakit hati dengan korban, alasan karena pekerjaan. Sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan, tapi juga teman-teman pelaku juga mengalami hal yang sama. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Cinta memang tak pasti, tapi hati selalu tepat untuk mencintai. Seorang wanita yang sudah berkeluarga dianiaya mantan kekasihnya yang seorang sopir dengan dalih karena cinta. Tetap berhati-hati dan selalu waspada. Saiful Anwar dan Surya Lisantoso melaporkan. Pemirsa, puluhan wanita jadi korban pelecehan dukun cabul berkedok pengobatan alternatif di Bekasi, Jawa Barat. Praktik sang dukun cabul terbongkar berkat pengakuan korban. Rumah yang dijadikan tempat praktik pengobatan alternatif disegel petugas Satpol PP di Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi. Ini dilakukan setelah praktik cabul, dukun atau dikenal warga Ustadz Murtan diungkap oleh pasiennya. Aksi pencabulan terjadi di saung belakang rumah. Salah satu korban mengaku dilecehkan tahun 2016. Aksi asusila dilakukan dengan dalih bagian dari praktik penyembuhan. Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh, korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar daerah? Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Oke. Mungkin itu kan tadi itu kan kebetulan dia pendatang. Pendatang yang... Menurut warga, lokasi pengobatan alternatif ini sudah berdiri sejak 14 tahun lalu. Diduga ada puluhan korban pelecehan Ustadz Murtan. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.